Salam sejahtera Jemaat yang dikasihi Tuhan, dan selamat Natal untuk kita semua. Jumpa lagi di Lensa Kata Guntung Payung. Apa kabar saudara-saudariku? Selalu dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Mengawali seluruh aktivitas di hari ini, mari kita melandasinya dengan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena kehidupan yang boleh kami nikmati di hari ini. Namun sebelum itu, biarlah kehidupan kami dilandasi oleh firman-Mu, sehingga hari-hari hidup kami yang kami jalani di hari ini boleh mendatangkan kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami mau menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah kehidupan kami yang mau dituntun dan dibimbing oleh firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini pembacaan kita terambil dari Yohanes 8 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Yohanes pasal 8 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16, dan diberikan tema penghakiman Allah. Dan fokus ayat perenungan kita di pagi ini dari ayat 16 yang berbunyi demikian. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah terang dunia. Itulah judul atau perikop yang ada di dalam bacaan kita hari ini. Ketika kita memaknai perikop ini, maka Yesus adalah pribadi yang hadir dalam kehidupan manusia untuk menuntun, membimbing agar manusia hidup di jalan yang benar. Dan kita pun hadir menyatakan kebenaran tersebut. Namun ketika kebenaran itu tidak ada pada diri manusia dan kita tidak hidup di dalam kebenaran itu, maka penghakimannya pun terjadi. Seperti yang kita baca dalam ayat perenungan di pagi ini. Pertanyaannya, penghakiman yang seperti apa? Sebelum kita lebih jauh, saudara-saudariku, mari kita sama-sama memahami kitab Yohanes dan tujuan dari kitab ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penulis kitab Yohanes adalah Rasul Yohanes anak Zebedeus, saudara Yakobus. Dan tujuan kitab ini adalah membuktikan dan meyakinkan tentang Yesus adalah anak Allah, dan semua orang yang percaya kepadanya akan memiliki hidup yang kekal. Dengan demikian dapat kita maknai bahwa Yohanes memberi kita suatu pemaknaan yang bersifat pribadi dan kuat tentang Yesus Kristus, di mana Yohanes menceritakan bahwa Yesus sendirilah yang memberikan didikan dan pengajaran Injil kepada murid-muridnya dan juga kepada orang banyak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui penjelasan sekilas dari kitab Yohanes ini, maka setiap umat Tuhan diajak untuk sungguh-sungguh bertumbuh dalam iman. Apalagi kita semua yang masih ada di dalam keadaan suasana Natal, mari kita terus mengenal Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh.
di mana ia hadir untuk menyatakan penghakiman Allah. Yang dimaksud dengan penghakiman Allah adalah tidak tertuju pada penghukuman, melainkan pada karya keselamatan. Artinya, ketika Yesus hadir sebagai terang dunia, maka ia juga ada dalam kuasa untuk menyatakan penghakiman, dan penghakiman itu tertuju pada karya keselamatan yang ada di dalam Allah. Berbeda dengan penghakiman yang menurut standar dan ukuran manusia. Kalau menurut standar dan ukuran manusia, maka penghakiman yang diberikan bisa saja sewenang-wenang, hanya untuk melihat kesalahannya, menjatuhkannya, dan berbagai banyak hal. Seperti yang tertulis di dalam ayatnya yang ke-15a. Mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-15a, dia menyatakan seperti ini. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Lalu kita baca selanjutnya dalam ayat 15b sampai ayat 16. Aku tidak menghakimi seorang pun, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dengan demikian, penghakiman yang dilakukan Yesus tidaklah sendiri, saudara-saudariku, melainkan bersama-sama dengan Allah yang mengutusnya. Untuk itu, tujuan penghakiman yang diberikan adalah menyatakan pembebasan dari ketertindasan dan juga hal yang tidak menegakkan keadilan atau sewenang-wenang. Dengan demikian, saudara-saudari, kehadiran Yesus Kristus untuk membebaskan dan menolong mereka yang diperlakukan dengan sewenang-wenang, serta hadir bagi mereka yang lemah, yang terpinggirkan, yang tidak mendapat keadilan, dan berbagai banyak hal yang lainnya. Itulah tujuan penghakiman Allah yang dinyatakan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah makna dari kebersamaan antara Tuhan Yesus dan Bapaknya Allah dalam memberikan penghakiman yang bertujuan untuk menyatakan kuasa kasih sayangnya dalam membebaskan kita umat manusia, kita semua dari dosa sengsara, atau tujuannya untuk memberikan keselamatan. Dengan demikian, marilah kita hidup dalam kebenaran firman-Nya dan menyatakan kebenaran itu, sehingga kita hadir menjadi penolong bagi sesama, kita hadir menjadi terang bagi sesama, dan bukan menjadi penghakim bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudariku, jemaat yang dikasihi Tuhan, memaknai firman Tuhan ini yang kita renungkan, mari kita aminkan itu di dalam doa secara bersama-sama. Pujian syukur kami naikkan di hadapan hadirat Bapa, karena kalau kami boleh ada di hari ini dan kami bangun dan mendengarkan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kami, sebagai landasan dalam aktivitas kami dari hari ke hari, biarlah kami memaknainya dengan sungguh-sungguh, lalu kami melakukannya, sehingga kami boleh disebut sebagai pelaku-pelaku firman. Terima kasih banyak Tuhan, mampukanlah kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bimbing dan tuntunlah kami melalui Roh Allah, Roh Kudus-Mu yang ada pada kami di dalam diri kami masing-masing pribadi. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin.